Benar. Aku Yun Yenji. Yun dari Yun Suha. Ibu, sudah lama meninggal. Dulu begitu gemilang. Tapi seperti tak ada lagi yang mengingatnya. 19 tahun lalu, sang pembunuh waktu itu pasti sudah lupa pada kami berdua. Tak apa. Mulai sekarang, akan kubicang Kim Bufan dan Sientero Industri Hiburan untuk mengingatkan. Apapun yang kau lakukan, aku akan selalu di sisi. Ini bukan Tiao Tiao, kenapa badanmu bisa jadi sekotor ini? Cepat masuk bersamaku, Tante Su. Ibuku sudah meninggal. Apa? Ayah membunuh ibu. Tiao Tiao. Tiao Tiao. Itu pertama kali aku bertemu dengannya. Sudah siap? Ibu dan kakak-kakak sudah siap semuanya. Ceria. Ibu, kenapa ibu membangun panti asuhan besar ini? Dengan panti asuhan ini, anak-anak punya rumah. Mereka tidak perlulah kelaparan. Pantas anak-anak sangat menyayangi ibu. Kalau sudah besar, aku ingin jadi seperti ibu. Baik, ibu juga akan menemani Tiao Tiao tumbuh. Nanti Tiao Tiao bisa main drama dengan ibu dan bernyanyi bersama. Ibu, aku sangat merindukan. Kenapa ibu tidak temani Tiao Tiao lagi? Cepat berikan bakpao itu. Cepat, kasih kami bakpao. Serahkan bakpao, kasih kami. Gimana nih? Kalian kok ngebully dia lagi? Urusanmu apa? Si gendut, ayo pergi. Jangan nangis lagi. Nangis nggak ada gunanya. Mamah pernah bilang, mau sesuatu, harus berjuang sendiri. Kalau kamu mau apa? Aku mau jadi aktris seperti ibuku. Jadi bintang. Aku mau cari seseorang. Kalau kamu mau apa? Kamu jadi aktris. Aku jadi sutradara. Aku temani kamu. Anak baik, mulai sekarang, margamu Cheng, namamu Cheng Yan Kiao. Hafal ya? Tapi teman-teman, kan margayun semua? Bodoh amat, soalnya, panti asuhan ini didonasi Tante Yun Zuxia. Orang tuamu sudah ditemukan, nanti pulang ke rumah, jadi anak baik, rajin belajar. Kamu aktris, aku sutradara. Kita lawan penjahat. Aku belajar film. Aku jadi sutradara. Aku masuk dunia hiburan. Oh, maaf ya, aku lupa dialognya. Nggak apa-apa. Kak Yanxiao, ayo ulang sekali lagi. Menurutku, temperan tadi kurang tepat. Keterlaluan, kalian sengaja mengulang-ulang adegan untuk bisa menampar Nianzi berkali-kali. Jangan asal ngomong. Tiao Tiao dari pihak kami hanya ingin sempurnakan, mengorbankan diri untuk seni. 1-2 kali masih bisa dimaklumi, tapi ini sudah lebih dari 10 kali. Kalian benar-benar jahat. Kuma Nevi tanpa backing. Berani minta persyaratan? Memangnya kenapa? Kalau bisa, suruh pacar pemeran latar yang cukup. Cari ayah aktor ternama atau ibu konglomerat. Kamu ini Sutradara, Nona Nianzi berpesan, jangan gegabah bertindak. Berharap Bu Tayo Tayo bisa selesaikan dalam satu take. Nggak tentu. tapi Adegan sederhana begini, diulang berkali-kali, bukannya bikin orang menggagap. Aktingmu payah, kamu. Mulai syuting. Adegan 11, scène 7 et 13. Kamu keterlaluan.
Kau, aku sudah lama memendam perasaan. Adegan ini bagus. Selesai. Kau ini makhluk APA, berani-beraninya tampar aku. Kak Yanxiao, jelas-jelas dia yang salah. Dia seenaknya ubah naskah. Di naskah asli. Tidak seperti ini. Menurutku tidak masalah. Adegan tadi. Modifikasinya bagus. Hari ini cukup sampai sini. Bubar. Kau tak pernah puji aku. Malah kau bantu dia. Kak Yanxiao, jelaskan sekarang. Kenapa kau bantu dia? Kak Nianji, Cintayo Tayo, jahat sekali caranya. Makeup MU rusak ditampar. Aku sengaja biarkan dia kasak. Sengaja tidak pakai riasan tahan lama. Agar ada bukti perundungannya. Terekam? Sudah, Kak Nianji, langkah selanjutnya harus bagaimana? Materi hari ini, kakak? Sudah cukup, dia sengaja NG 13 kali, tampar 15 kali ke Anda. Aktingnya jelek, hatinya busuk. Carry tahu. Lokasi ruang istirahat Kin Bufan. Lalu berikan Nona Chin Tayo Tayo. Bumbu extra. Saya. Guru Chin. Katanya Tiao hari ini mengganggu. Tidak, Nona Tayo Xiao. Hanya melatih akting saya. Beliau tidak mengganggu saya. Kau baik. Pandai bersikap. Aku lihat akting sangat bagus. Saya penggemar Anda. Anda panutan saya. Penggemar memang mudah dikendalikan. Kak Yanxiao, kenapa berhenti? Ayah. Jangan kira, Yun Nianzi, jangan anggap aku bodoh. Kau mendekati ayahku. Mau rebut posisi murid terakhirnya. Itu hakku. Hakku. Semberila, Chin Tayo Tayo. Orang yang cemburu akan kehilangan kendali. Aksi. Convision. Xiao Xiao, kamu benar-benar tidak bisa akting, emosinya tak pernah pas. Kalau tak bisa langsung pergi. Ayah, lihatlah Yan Kiap. Dia berani membentakku. Sutradara benar. Memang seharusnya kamu perlu lebih melatih aktingmu. Lehermu tidak apa? Mau periksa ke rumah sakit? Ayah. Saya baik-baik. Pak Chin, istirahat sebentar saja. Pak Qin benar-benar tidak pilih kasih, masih perhatian ke junior. Tapi, putri aktor legendaris Qin jangan-jangan sedang menindas Yun Nianzi. Dia tadi hampir tercekik sampai mati. Katanya dia emang suka merundung pendatang baru. Selama ini, selalu ditutup-tutupi. Pak Qin tampaknya sangat mengaguminya. Mungkin berniat menjadikannya murid. Aku dan Yun Nianzi, kita belum selesai. Nona, kamu yakin mau melakukannya? Tak usah takut, bukannya kamu sudah cari tahu? Perempuan itu bisa berenang. Aku cuma hanya memberinya pelajaran. Dia tidak akan mati. Action. Kau tak lebih dari Miridayaku. Berani saing denganku? Terus kenapa? Dia selalu suka orang yang berguna baginya. Kau tak punya kemampuan. Sementara masa depanku cerah. Jadi, dia pasti pilih aku. Tapi akulah anak kandungnya. Satu-satunya anak perempuan. Anak darah dagingnya. Siapa bilang kau satu-satunya anaknya? Apa katamu? Naskahnya tidak seperti ini. Yun Nianzi berimprovisasi, luar biasa, mengubah adegan lagi. Kau tahu apa? Kau tak tahu apa-apa. Akulah anak perempuan pertamanya. Kau gila ya? Kau tak ada yang lebih dariku. Otakmu tak secerdas aku, wajahmu tak secantik aku. Dasar kau, berani jadi anaknya. Ternyata kau memang ingin merebut posisiku. Dasar perempuan. Nianzi. Nianzi. Tonong.
Hei, jangan pura-pura, katanya bisa berenang. Tolong. Aku tahu. Kau cuma cari simpati, agar Kak Yan Kiao perhatian. Memalukan. Situasinya kok aneh ya? Naskah tidak ada adegan dorong orang. Adegan ini. Sudah berhenti berpura-pura. Cepat naik. Lihatlah, dia sengaja melakukan ini. Dia tadi tertawa. Pembunuhan. Pembunuhan. Bagaimana mungkin? Nianzi. Dia kan bisa berenang? Ya Tuhan. Qin Tiao Tiao keterlaluan sekali. Aku kira beberapa hari lalu, dia sengaja NG untuk menjatuhkan Yun Lian. Sudah keterlaluan, mengandalkan ayahnya yang aktor terkenal, sampai berani membunuh orang. Cepat suruh mereka diam. Tidak. Telepon ayahku. Suruh dia membereskan ini. Baik, aku akan telepon. Sekarang juga aku telepon. Nianzi, kakak Nianzi, cepat sadar. Nianzi, jangan nakuti aku. Bangunlah. Kak Yan Xiao. Dia meninggal? Nona Qin Tiao Tiao. Yun Nianzi. Mengenai insiden pembunuhan saat syuting film terakhir Anda, apa penjelasan Anda, Nona Tiao Tiao? Katanya di lokasi syuting, Anda sering intimidasi Yun Nianzi. Benarkah itu? Nona Tayo Tayo. Netizen menyebut citra hanya rekayasa ayah Anda, aktor terkenal Qin, untuk membangun citramu. Permisai. Minggir dulu, biarkan artis kami masuk mobil. Diam. Maaf, artis Kap tidak akan menjawab pertanyaan ini. Sudah kuperintahkan jaga dia. Dia nyaris tewas. Aku tak tahu. Kenapa bisa begitu? Assistant Qin Tayo Tayo tanya apakah Kak Nianzi bisa berenang. Ku jawab sesuai instruksinya. Aku tak kesangka, ternyata dia tak bisa berenang. Yan Xiao. Wajahmu pucat sekali. Kau sadar apa yang kau lakukan? Kau hampir mati. Tak bisa berenang. Tapi sengaja provokasi Qin Tiao. Kau ingin bunuh diri? Tapi ini efektif. Lihat Perida, Senua Netizen, sedang gencar mengutuk Qin Tiao Tiao. Kasus intimidasi masa lalunya juga mulai terungkap satu persatu. Bukankah ini hasil yang bagus? Kau tahu betapa takutnya aku? Kenapa selalu tak beritahu sebelumnya? Kenapa selalu bertindak sendiri? Karena aku tahu kau pasti tak akan setuju. Kau selalu begini. Selalu menghalangi. Menjadi penghalang hidupku. Penghalang hidupku. Aku penggalongmu? Selama ini, semua yang kulakukan untukmu, betapa berharganya kau bagiku. Tak sadar? Kau tak beritahu, karena yakin aku pasti akan menyelamatkanmu mati-matian. Kau tak peduli perasaanku, atau kecemasanku untuk... Aku hanya ingin cara tercepat. Mencapai tujuan. Kau menghitung segalanya, termasuk mengorbankanku. Ya. Kau benar. Aku bahkan mengorbankanmu juga. Aku tidak mau pergi. Mau aku minta maaf ke wanita itu? Tidak mungkin. Kau tahu tidak di lokasi itu, semua orang melihatmu, kau dorong dia jatuh. Kau tak lihat di internet, orang-orang semua membicarakanku, mereka bilang kau tak tahan dia. Kalau kau tak minta maaf, gimana kita atur opini publik? Dia sengaja terjun untuk menjebakku. Apa mereka buta semua? Banyak media sudah meliput. Media semio buta? Aku. Papa temui mereka dong. Suruh mereka diam. Justru karena status kita harus lebih hati-hati dalam bertindak. Kau paham? Kita tak bisa mengorbankan reputasi untuk hal kecil begini. Lalu Papa biarkan saja mereka menghina aku? Ini fitnah atau bukan? Kau sendiri yang tahu. Jangan kira aku tak tahu. Selama ini di lokasi syuting, kau bully dia terus. Dengar baik-baik, kalau terus begini, reputasimu akan hancur. Bahkan aku bisa kena getahnya. Tayao Xiao. Dengar kata Papa, minta maaflah.
Papaku aktor pemenang award. Mamaku orang terkaya di kota Yun. Aku Tiao bintang sejak kecil. Mau aku minta maaf ke dia? Mimpi. Halo. APA. Kontrak endorsement Tiao tidak diperpanjang. Kenapa? Halo. Kuroken. Peran utama Tiao di film baru dibatalkan. Mereka bilang tak mau kerja sama lagi. APA. Dan acara variety show tetapnya juga mau putus kontak. Berani sekali mereka. Apa kau tak bilang? Dia putri Qin Bufan. Kata Anda adalah Anda, nonanya adalah nonanya. Dia penuh skandal. Nilai komersialnya turun drastis. Jika terus begini, kita yang harus bayar mereka. Dengar itu, di mata mereka sekarang, kau sudah tak berharga. Terakhir aku tanya, kau mau minta maaf atau tidak? Mau minta maaf atau tidak? Sedang APA kau lakukan? Masih pantaskah minta maaf seperti ini? Ayahku sudah bilang, asal kau setuju berdamai denganku, nanti kita bisa bersama. Ikuti acara wawancara langsung. Orang-orang takkan menyerang lagi. Xiaohi, silakan kamu keluar dulu. Tapi, Tenang, aku takkan kenapa-kenapa. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Nanaku tersentuh Chin Tayo. Bukankah saat jalan di luar, semua ingin memakimu? Kau sengaja. Kau sudah sembuh sejak lama kan? Kau pura-pura sakit. Jika tak pura-pura sakit, bagaimana orang bisa lebih marah? Tak ada kepura-puraan. Tak mungkin kau datang minta maaf langsung. Kau yang merusak aku. Aku merusakmu? Aku cuma merespons tindakan agar semua melihat jelas wajah aslimu yang sebenarnya. Lagi pula, sudah belasan tahun di industri ini. Korban Yu, tak hanya aku seorang. Kau. Aku akan bersama di acara yang sama. TAPI, hanya karena hormat pada Pak King. Pergilah. Kau akan menyesal. Akan kuberitahu ayah. Semua orang akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Kak Nianji, kenapa biarkan Qin Tiao tahu kau sengaja menjebaknya? Lalu mengapa setuju dampingi dia berdamai di acara? Ini, Bukankah sia-sia? pertama, Qin Tiao terlalu dimanja. Semakin kuprovokasi, semakin dia mengincarku. Saat nanti kita tampil di acara bersama, semua akan melihat dia tak ingin berdamai denganku. Kedua, rencana perdamaian diajukan Qin Bufan, Sementara Imajiku, sebagai penggemarnya. Maka untuk kepentingannya, harus kuterima permintaannya. Begitulah seharusnya. Di mata semua orang, cukup kita berdua tampil di wawancara langsung, maka krisis ini akan reda. TAPI. Siapa yang bisa jamin ini bikin krisis yang lebih besar? Selamat datang di pembahasan terpanas hari ini. Kami sangat senang hari ini bisa mengundang tim kreatif film Empress of Cinema. Selamat datang. Beberapa penggemar berat Qin Tiao sudah kita izinkan masuk. Saya tahu semua penasaran dengan insiden Nianzi jatuh ke kolam. Itu cuma kecelakaan. Waktu itu banyak yang lihat, jadi ceritanya makin ngelantur. Karena masalah ini, Tayo Senpai minta maaf khusus ke Nianzi. Sebenarnya hubungan mereka sangat akrab. Benar kan, Tayo? Kalau aku tak pura-pura sakit, orang luar takakan makin karismen kaci. Kalau aku tak pura-pura sakit, kau takakan datang sendiri untuk minta maaf. Kedua orang ini kayaknya ada yang ganjil. Iya juga, aku juga merasakannya. Tayo Xiao. Jangan kira aku akan terjebak tipuan. Aku Chin Tayo bukan orang bodoh. Mau mempermalukanku? Mimpi kali.
Ayah benar, aku dan kakak Nianzi sangat akrab loh. Waktu itu aku terlalu larut berakting. Benar kan? Kakak Nianzi. Betul. Aku dan Nona Tiao dekat seperti saudara. Mana mungkin dia sengaja mendorongku? Lehetgon, sudah kukatakan, ini cuma kesalahpahaman. Benar. Aku tidak pernah membuli siapapun. Kau bohong. Xian Jiao Xiao Xiao. Apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan tempat. Pergi keluar. Aku seharusnya tidak datang. Di mana aku harus? Haruskah Anda dikurung? Tutup mulut. Ini bukan yang sebelumnya. Asisten kecantikan. Sudah lama aku tidak melihatnya. Kegiatan bersama, bagaimana dia kembali? Siapa bilang Kit tidak akan mengintimidasi siapapun? Wajahku adalah bukti terbaik. Aku sudah bersamamu selama 2 tahun. Kau karena penggemar, membesar-besarkan kalimat saya yang indah. Anda menggunakan air mendidih. Menghancurkan wajahku seperti ini. Tidak. Aku tidak punya. Dia Simua. Dia sendiri. Saya mengikuti saya. Aku benar-benar tidak. Benar-benar tidak ada. Apa hiburan putri kecil? Apa saudara perempuan nasional? Apa yang baik hati? Bunga putih kecil yang lucu? Palsu. Simua yang kau lihat adalah palsu. Tutup mulut. Wanita jahat. Nona, apakah Anda lupa? Sekarang, masih siaran langsung. Penipu. Wanita bullying keluar dari industri hiburan. Kim Yun, kau layak untuk apakah penggemar menyukai Anda? Bermain dengan penggemar kami sebagai monyet. Apakah gadis intimidasi pergi? Apakah Anda memperlakukan kami sebagai buta? Buka. Apa yang kalian lakukan? Sekelompok pekerja bau. Orang jahat yang lebih rendah. Mengapa menuduh saya? Maken, Kaisar Chineng, mengingat bahwa putri Anda baru saja kinerja dalam siaran langsung. Merek kami memutuskan untuk mengakhiri. Semua kerjasama. Anda juga perlu kompensasi tambahan 20 juta kerugian default kami. Tidak. Maken. Yendro Chang. Guru Qin, eksekutif perusahaan kami baru saja mendesak, memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dukungan. Kaisar Qin Yi, tunggu sebentar. Mengakhiri kontrak dengan saya. Apa kalian salah? Saya Qin yang luar biasa. Maken. Kaisar Qin Yi, permisi untuk apakah intimidasi diketahui? Ciao. Ayah. Pilih saja. 19 tahun yang lalu, kau memilih untuk membunuhku. Kali ini, Menghadapi putri kedua Anda, bagaimana Anda memilih? Selamatkan aku. Aku tidak punya putri seperti Yunanshi adalah putriku. Ayah, akulah putrimu yang sebenarnya. Akulah yang Hanya anak yang berdedikasi seperti Nianzi, berbakat akting. Dan Berarti Milia, layak menjadi anak Qin Bufan. Anak tak terdidik salah orang tua. Aku gagal mendidik anak sendiri. Aku minta maaf pada semua. Tapi hari ini, tolong saksikanlah. Mulai sekarang, aku Qin Bufan dan Qin Tayo memutus hubungan ayah anak. kau. Membuanku? Aku telah berjuang di industri ini selama puluhan tahun. Malu dapat dukungan kalian, tapi hari ini harus jadi contoh, menegakkan keadilan. Tak boleh biarkan perilaku buruk menyebar di industri ini. Kau tetap munafik seperti biasa. Ayah, jangan lakukan ini. Ibu investor utamaku. benar. Dia juga investormu. Dia takkan setuju. Yun Nianzi. Ibuku pasti tidak akan memaafkanmu. Sama sekali tidak. Bawa dia pergi. Ayah. Oh, rupanya Pak Qin juga jadi korban. Sudah kuduga, Pak Qin teladan di dunia hiburan. Hari ini, aku buat keputusan lain.
Aku juga akan membuat satu keputusan. Aku memutuskan menerima Nianzi sebagai murid terakhirku. Nianzi, bakatmu sangat baik. Aku pasti akan mengajarimu dengan sungguh-sungguh. Kehilangan satu pohon uang, aku akan buat yang baru. Terima kasih, Guru Qin. Aku tak akan menyia-nyiakan harapan Bapak padaku. Kamu pasti akan menyesal menerimaku sebagai murid. Orang-orang hari ini, adakah kamu yang mengaturnya? Mereka fans berat Qin Tiao Tiao. Kamu, bukan sedang marah padaku? Memang marah. Tapi sebesar apapun amarah, tak mungkin aku meninggalkanmu. Aku maafkan kamu. Cuma ini caramu? TAPI. Setiap kali selalu tertipu juga kan? Karena ini kamu. Calo Bégitu Jean-J Padaku. Kedepannya jangan lagi. Bertindak Sambuni Sambuni. Aku marah karena Kotak Manjagadiri. Baik, aku berjanji. Tapi aku tak memberitahu. Karena aku percaya. Kau selalu bisa melindungiku. C'est la main Meunier le séquent. tahap pertama target. Terima kasih, sudah selalu menemani. Figuran pertama kita sudah turun panggung. Figuran kedua. Kapan harus muncul ya? Acara presentasi sudah mau dimulai. Kak Nianzi kok belum datang? Dia kan sudah berangkat dari tadi. Media sudah datang banyak sekali. Pemeran utama tidak boleh terlambat. Pak Cheng, tunggu saya. Kak Nianzi. Beranti. Aku izin kalian bergerak? Acara presentasi. Masa tidak mengundang investor terbesar seperti saya? Kamu ini bikin putriku sampai Pucu Benggong dengan ayahnya. Akhirnya kamu datang mencariku, Sukianro. Sukianro kuasai bisnis gelap terang, orang terkaya kota Yun. Juga istri kedua Qin Bufan. Permisi, minta jalan. Dulu penggemar fanatik Qin Bufan. Setelah Yun Zuxia meninggal, lewat garis keturunan terpandang, Dan Paris Cantiknya menjadi pilihan utama di antara kandidat Qin Bufan. Berubah jadi pelindung terbesar Qin Bufan. Cepat hubungi Qin Bufan. Bilan Shuqianru. Sedang sabotase konferensi pers. Baik. Misi, pisahkan kalian suami istri. Lengserkan donor terbesar Qin Bufan. Wajahmu memang lumayan. Diberi waktu, bisa sukses di industri hiburan, membuat nama Terima kasih pujian Nyonya Qin. Kak kenal saya? Apalagi, seorang pendatang baru yang mati-matian, berusaha meraih popularitas di industri ini. Masa tidak mengenal saya? Memang kau licik. Wajahmu cukup lumayan. Tapi ingat, di dunia hiburan, banyak yang seperti dirimu. Tapi c'est la mania attaquant Bersinard. Mohon petuanya Ibu Qin. Karena mereka berani menyakiti orang yang salah. Berani-beraninya kau merebut peran utama Kiai Yao. Beraninya-ku. Saat saya sedang di luar negeri. Mengusirnya sampai ke luar negeri. Ibu Qin, jangan karena Kiai Yao dikirim Pak Qin ke luar negeri, lalu menyalahkan saya. Ibu sendiri tahu. Semua itu memang fakta sebenarnya. Diam kau. Anakku bukan orang seperti itu. Kau telah menyakitinya sampai seperti itu. Kau harus membayarnya. Ibu Qin jangan lupa. Ini konferensi pers peraih Best Actress.
Kalau kau tahu siapa saya, seharusnya kau paham. Dangan Kekayan Seiya. Bisa membungkam semua yang hadir. Kiao Kiao dan Buffon. Adalah orang tersayang di dunia ini. Tapi kau mengusir putri, mengincar suamiku. Kau pikir saya akan membiarkanmu? Pada dasarnya, wajah inilah modalmu untuk menyakiti putri. Mungkin lebih baik saya hancurkan. Akan kuhancurkan wajahmu ini. Aku akan menghancurkan wajahmu. Kak Nianzi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kenro, Buffon. lagi cari masalah apa? Aku cuma mau balas dendam untuk Tiao. Kau mau hancurkan citra yang kubangun bertahun-tahun ini? Sudah, bagaimana menurut kalian? Ini adalah pertunjukan khusus untuk konferensi hari ini. Diperankan oleh istriku Kianro sebagai bintang tamu. Baik, perkenalkan. Pemeran utama film kami, Yoon Nianzi. Jujur saja, aktor tadi benar-benar luar biasa. Tak kusangka, istri aktor ternama bisa berakting. Hari ini bukan hanya peluncuran film, tapi ada pengumuman penting. Saya Kim Bufan, secara resmi, menerima Yoon Nianzi sebagai murid terakhirku. Sekaligus, dia jadi anak angkatku. Apa? Kau mau angkat dia jadi anak kita? Aku tidak setuju. Diam. Kalau bukan karena kau, aku tak perlu ciptakan skandal besar untuk mengalihkan media. Jangan bikin masalah. Lagipula, Yoon Nianzi sangat berbakat. Aku harus. Kendalikan dia untuk hasilkan uang. Mulai sekarang, Nianzi adalah anakku. Mohon kritik dan dukungan untuknya. Mari lanjutkan acara. Shaifu, Anda beri kabar baik tadi. Sebagai balasan, aku pun kabar baik untukmu. Ayah lupa. Aku sebenarnya adalah anak yang kau bunuh 19 tahun silam. Apa yang dia bicarakan? Anda tidak ingat? Leherku sakit sekali. Masakan kau tega? Tiga sekali kau mencekiku. Jangan mendekat. Sudah cukup. Aksi Nianzi dan Pak Qin sampai di sini. Ini sebenarnya adegan dari film kami. Harap semua dukung. Dukung film terbaik kami. Pak Qin, bicara lebih banyak. Betul. Film terbaik andalannya kalian. Lihatlah, akting Nianzi yang solid. Kenapa tiba-tiba ingat anak itu? Maka konferensi pers film ini akan ditutup Pak Qin. Konferensi pers film terbaik. Hari ini cukup sekian. Chin Buffon, brengsek kau. Kenapa? Apa perbuatan buruk yang kau lakukan? Sampai begitu ketakutan? Chin Buffon, Hari ini kau harus beri aku penjelasan. Bukankah ini artis perempuan yang lagi hits beberapa waktu lalu, Suna? Kenapa kau datang? Aku tak mau menunggu lagi. Siu Na. Jangan karena aku tak memberimu peran dalam film, kau datang membuat keributan. Ada masalah, bicara baik-baik secara pribadi. Beranti. Ini pasti Nona Kianro? Nona Kianro apaan? Aku Nyonya Qin. Lalu kau siapa? Aku calon Nyonya Qin berikutnya. Apa katamu? Calon Nyonya Qin? Benar. Berani-beraninya kau fitnah aku. Qin Bufan, berani kau pukul aku. Bukannya kau bilang akulah cintamu sejati? Kau mau adu domba kami, suami istri ya? Kinro, Siu Na ini dulu mau menukar tubuhnya untuk goda aku. Minta peran utama dalam film. Sudah kutolak tegas. Hari ini datang. Mau hancurkan reputasi selama bertahun-tahun ya? Omong kosong. Su Qianro selalu nurut padaku bertahun-tahun. Dia penyokong terbesarku. Mana mungkin aku pilih kau? Su Qianro, dengarkan. Setiap hari dia tak di rumah. Tidur bersamaku. Dia juga bilang akan menceraikanmu. Dan menikahiku. Ibu Terry, lihat baik-baik. Seperti apa pria yang kau cintai ini?